Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jazimatul Siti Hoiria dari mata kuliah Seminar Pemeriksaan Akuntansi. Ingin mempresentasikan review jurnal tentang analisis pemeriksaan internal terhadap pengelolaan aset tetap dalam rangka optimalisasi pendayagunaan aset tetap. Kita lihat di atas terdapat identitas jurnalnya. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana dampak pemeriksaan internal pada pengelolaan aset tetap dan apakah penerapan penelitian internal telah efektif. Objektif, penelitian dilakukan pada PT Sabta Indra Sejati dengan pendekatan studi kasusnya. Lanjut, ada latar belakang. Aset tetap merupakan salah satu penunjang pendapatan perusahaan dan juga dapat menimbulkan kerugian jika tidak diperlakukan dengan benar. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan pemeriksaan internal atau audit internal pada perusahaannya. Pemeriksaan internal terhadap pengelolaan aset tetap dalam rangka optimalisasi pendayagunaan aset tetap. Temuan-temuan yang didapat dalam audit internal dapat membantu perusahaan untuk mencapai optimalisasinya pendayagunaan aset tetap yang diinginkan. Landasan teori. Yang pertama, ada Mega Puspitasari 2014 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Aset Tetap pada PT Perkebunan Sumatera Utara dengan menggunakan variabel yang pertama ada internal audit, yang kedua ada pengendalian internal, yang ketiga aset tetap. Kesimpulan dari penelitian ini memiliki tujuan mengetahui besar atau internal yang mempengaruhi aset tetap terhadap efektivitas pengendalian internalnya. Yang kedua, ada Muhammad Syahmi Santoso tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Peranan Sistem Pengendalian Aset Tetap terhadap Pengelolaan Aset Tetap Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Pekalongan dengan menggunakan variabel yang pertama ada aset tetap, yang kedua ada pengendalian internalnya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, jadi yang di atas memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan kelemahan sistem pengendalian internalnya pada PDAM ini, Kota Pekalongan, untuk mengetahui kerusakan aset tetap maupun umur ekonomis aset tetapnya, dan memberikan pemecahan masalah yang membuat pengendalian internal kurang efektif. Hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan aset tetap serta penulisan memberikan saran untuk optimalisasi pendayagunaan aset tetap pada perusahaannya. Kesimpulannya, yang diperoleh penulisan adalah bahwa pemeriksaan internal yang dilakukan pada PT Sabta Indra Sejati dilihat dari lingkungan pengendaliannya, penilaian resikonya, aktivitas pemeriksaan, serta informasi dan komunikasi terhadap aset tetap sudah cukup efektif. Meskipun demikian dapat dilakukan peningkatan terhadap aset tetap berdasarkan pemeriksaan tersebut. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian selama bulan Januari sampai bulan April tahun 2017. Tempat penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa pertambangan PT Sabta Indra Sejati yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kaf 18 Cilandak Barat, Jakarta. Jenis penelitiannya yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif, yang dijelaskan penulis serta disimpulkan berdasarkan hasil temuan-temuan pemeriksaan internal yang telah dibuatnya. Populasi dan sampel. Penelitian ini mengambil populasi laporan pembantu yang terdiri dari catatan laporan aset tetap perusahaan pada PT Sabta Indra Sejati. Sedangkan sampel yang diambil adalah catatan-catatan peralatan alat berat, terutama pada mining equipment dan rekapitulasi aset teknik, serta bukti-bukti pendukung pada PT Sabta Indra Sejati dengan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Operasional variabel. Yang pertama ada pemeriksaan internal pada PT Sabta Indra Sejati. Perlakuan audit yang baik dan benar sangatlah dibutuhkan, karena hasil audit yang baik akan menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pihak-pihak yang dimaksud di sini adalah perusahaan lain atau klien yang akan bekerja sama dan membutuhkan jasa dari perusahaannya.
Yang kedua, ada aset tetap dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat bertahan digunakan selama lebih dari satu periode. Pada PT Saptra Indra Sejati, aset tetap yang akan diteliti penulisan adalah alat berat yang merupakan 41% dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaannya. Alat berat yang dimiliki perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam produksi perusahaannya. Yang ketiga, ada optimalisasi pendayagunaan aset tetap dalam perusahaan. Aset tetap yang dimiliki diharapkan dapat bertahan selama lebih dari satu periode. Pada PT Sapta Indra Sejati menetapkan masa depresiasi 8 tahun. Metode pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama ada menganalisa data yang diperoleh dari perusahaan sebagai pembagian alat berat untuk menjelaskan konsentrasi objek penulisannya. Yang kedua, ada mengolah data mining equipment dari keseluruhan site yang dimiliki perusahaan menjadi data yang berisi alat berat pada site Boro. Dengan jenis alat beratnya, produksi pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2013. Yang ketiga, ada menganalisa perubahan aset tetap dalam mencatat rekapitulasi aset taking pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, serta menjelaskan temuan perubahan aset tetap yang dapat dilihat dari analisa rekapitulasi aset takingnya. Pembahasan. Yang pertama, pemeriksaan internal yang dilakukan pada PT Sapta Indra Sejati. PT Sapta Indra Sejati menerapkan perlakuan akuntansi pada proses bisnis perusahaannya. Secara optimis menyatakan bahwa semua prosedur sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada perjalanan proses bisnis PT Sapta Indra Sejati dengan lancar untuk mencapai targetnya. Yang kedua, temuan pemeriksaan internal berdasarkan analisa pemeriksaan internal pada PT Sapta Indra Sejati terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pemeriksaan, serta informasi dan komunikasi. Terakhir ada kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa PT Sapta Indra Sejati sudah menjalankan prosedur pemeriksaan internal tetapi belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari lingkungan pengendaliannya, dikarenakan karyawan memerlukan pelatihan dan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kinerjanya yang berhubungan dengan pendayagunaan aset tetap agar optimal. Tetapi di sisi penilaian risiko, aktivitas pemeriksaan, serta informasi dan komunikasi sudah cukup efektif pada perusahaan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.